Bapa dalam surga, tolong setiap kami ya Tuhan, persiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Sehingga sungguh pada hari Minggu ini, kami boleh sungguh dijamah oleh firman Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan, boleh menjadi hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan tolong kami masing-masing membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh mempunyai konsentrasi yang baik untuk firman Tuhan dan menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 12. Kita akan membaca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berbahagialah bagi semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, tapi bukan saja mendengar, tapi mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Ada seorang pemuda pada suatu hari, pada musim dingin, dia berdiri di pelataran daripada gereja. Dan dia berdiri di sana dalam keadaan telanjang. Ya, dalam keadaan telanjang di hadapan para imam, ya, para pengurus gereja, teman-teman mereka, orang-orang penduduk desa itu, begitu kan, semua datang, semua kemudian melihat mereka, begitu kan, apa yang terjadi dan sebagainya ini. Dan kemudian di depan daripada orang-orang itu, pemuda ini berkata, I shall go naked to meet my naked Lord. Saya akan pergi kepada dengan telanjang untuk bertemu dengan Tuhan saya yang telanjang. Ya, I shall go naked to meet my naked Lord. Nah, saudara, siapa pemuda itu kira-kiranya? Mungkin nggak ketebak lah pasti ya. Sebab cerita itu juga jarang sekali diceritakan. Nah, pemuda itu bernama siapa? Saint Francis, ya, yang dikatakan Saint Francis dari Assisi. Dia anak seorang penjual kain. Jadi bapaknya itu jualan kain, ya. Pada waktu yang dulu sebelum Saint Francis itu sebenarnya pakaian itu hanya sebagai sekedar penutup tubuh saja, misalnya dari kedinginan, dari apa dan sebagainya. Pokoknya cuma untuk menutupi tubuh pakaian. Nah, tapi pada waktu zaman Saint Francis itu sudah dimulai bahwa orang-orang yang memakai baju itu tidak sekedar memakai baju, tapi baju pada waktu itu sudah menjadi fashion, ya. Wah, dibikin dengan model-model dulu, pokoknya tutup badan, nah, sudah selesai, begitu kan. Tapi sekarang mereka mempergunakan kain itu sebagai fashion, model, ya.
Jadi mereka buat model begini, model begitu. Nah, sejak itulah pakaian sebenarnya penjahit-penjahit itu kemudian membuat model-model yang bermacam-macam. Sehingga pada waktu itu penjualan kain itu melunjak. Karena selama ini cuma asalan doang, tapi sekarang jadi fashion. Wah, bikin rok ini, bikin rok itu, begitu ya. Terutama yang wanita tentunya kan, ya. Nah, sehingga pada waktu itu penjualan kain menjadi sangat laku pada waktu itu dan sangat maju. Nah, papa daripada Saint Francis ini, ayah daripada Saint Francis itu adalah seorang penjual kain, ya. Nah, setelah Saint Francis besar itu, kemudian dia juga membantu di toko daripada papanya ini yang laku bukan main, begitu kan. Tapi pada suatu hari dia pergi berdoa, ya, ke sebuah desa barangkali dia pergi berdoa. Waktu itu gerejanya itu sudah rusak, gitu ya. Kaca-kaca patri mungkin banyak yang bolong dan sebagainya dan sebagainya, begitu kan. Pada saat itu Saint Francis pergi untuk berdoa. Dia berdoa, dia berlutut, dia berdoa. Di sebelah sini ada salib, begitu kan? Yang dikenal kemudian namanya menjadi salib daripada Saint Francis, begitu kan? Nah, dia berdoa di situ. Wah, pada saat itulah, pada waktu dia berdoa itu dia menangis dan terjadi kelahiran kembali. Ya, Saint Francis pada waktu itu kelahiran kembali, begitu kan? Nah, pada saat itulah dia mendengarkan suara Tuhan, ya. Bangunkanlah gerejaku. Saint Francis, bangunkanlah gerejaku. Nah, di dalam pengertian dia pada waktu itu yang namanya bangun gereja itu adalah bangun gedung gereja, ya. Tapi kemudian kita melihat bahwa Saint Francis ini dipakai oleh Tuhan untuk mendirikan satu ordo, ya, yang sangat terkenal sampai saat sekarang ini adalah Ordo Fransiskan, ya, di mana ordo ini memutuskan diri orang-orang yang masuk ordo ini untuk berkomitmen hidup secara miskin, ya, meskipun asalnya Saint Francis adalah anak orang kaya, ya, tapi kemudian ordo yang dibangun adalah ordo yang khusus untuk menjalani kehidupan yang miskin, begitu ya. Nah, jadi pada waktu Francis mendengarkan bangunkanlah gerejaku, dia pikir betulin gereja ini. Tetapi kemudian setelah kemudian dia melihat bahwa dia begitu dipakai oleh Tuhan, ternyata sehingga sebenarnya pada waktu Tuhan berkata bangunkanlah gerejaku, begitu kan? Maksudnya adalah bahwa membangunkan gereja pada waktu yang suam-suam untuk kembali kepada gereja yang sebenarnya. Sebenarnya maksudnya daripada Tuhan itu seperti demikian, begitu kan? Nah, jadi pada waktu itu karena dia membantu di toko daripada ayahnya, misalnya dia jual pakaian, tapi uang penjualan pakaian itu tidak disetorkan ke kas daripada papanya. Jadi dia pakai untuk untuk memperbaiki gereja. Jadi uang itu banyak, uang dari papanya, kemudian itu digunakan untuk memperbaiki gereja sampai gereja bisa kembali menjadi gereja yang bagus, menjadi gereja yang dapat dipergunakan kembali. Nah, tapi pada akhirnya papanya lihat kan, ini jual kain segini, tapi kok duitnya cuma segini, jual kain segini, kok dapat duitnya segini, periksa-periksa, kok ketahuan. Jadinya Francis itu jual pakaian, tapi dia nggak setor kepada bapaknya. Jadi bapaknya marah bukan main, ya. Gila, uang saya dihambur-hamburkan untuk buat bangun gereja dan sini. Maka pada waktu itu di Assisi jadinya Saint Francis membayar semua utang-utangnya dia. Tentu mungkin barangkali nggak kebayar semua, tapi dia serahkan semua hartanya, uangnya, apanya yang dia punya, sampai pakaiannya dia serahkan kembali kepada papanya. Lalu satu hal yang dikatakan oleh Saint Francis yang terkenal, I shall go naked,
to meet my naked Lord. Saya akan pergi telanjang untuk berjumpa dengan Tuhan saya yang telanjang. Itu Saint Francis. Saya tidak mengajar kalian ya, toko papa dicuriin duitnya, begitu ya, kasih gereja. Saya tidak mengajar seperti itu ya. Nah, tapi satu hal yang kita ingin kita tekankan pada hari ini, pada pagi ini, kita lihat bahwa sikap daripada Saint Francis ini, sikap daripada dia itu adalah yang menunjukkan saya ini siapa? Saya ini bukan apa-apa. Kalau kita mengutip perkataan daripada Ayub pada waktu itu kan, ya, dia boleh mengatakan apa yang Ayub katakan. Aku tuh terlahir telanjang, kata Ayub, ya, bahwa kita itu sebenarnya datang itu tidak membawa apa-apa, begitu kan? Nah, jadi betul-betul Saint Francis itu menunjukkan di dalam keadaan ketelanjangannya itu, dia menunjukkan bahwa saya di dunia ini, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Maka dia telanjang di tengah-tengah hujan salju pada waktu itu, dia telanjang. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 12 ayat pertama ini kan. Saudara-saudara, aku memperingatkan kamu, begitu, menasihatkan kamu, kata Alkitab kita, ya. Terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia ini kurang mencerminkan arti daripada bahasa Yunani daripada bahasa asli. Ya, aku menasihatkan kamu. Aku menasihat. Kalau nasihat itu misalnya papa nasihatin kamu kan, naik motor jangan cepet-cepet ya, jangan ngebut-ngebut ya. Nah itu nasihat, ya, nasihat. Nanti anak tetap ngebut nggak? Ya mungkin dia kalau jalan sepi dia tetap ngebut, begitu kan? Nah, tapi itu berupa nasihat sih. Jangan cepet-cepet ya, jangan cepet-cepet ya, misalnya. Saya dari Malang ke ke Semarang, mau naik apa ini? Mau naik kereta sampai sini jam 3. Mau naik bus jam 3 sampai. Naik travel jam 3. Siapa yang jemput nanti? Kesianan amat dia mesti bangun jam 3 gitu kan. Akhirnya saya tanya teman di saat, saya kalau mau ke Semarang naik apa ya? Lu cariin dong gitu kan. Terus dia bilang, oh kalau untuk dosen mungkin disediain kendaraan kali, begitu kan, ya. Nah akhirnya kemudian dari Malang ke Semarang dengan kebaikan daripada seminari, aku disediakan mobil dari saat, ya. Cuma saya lagi pikir begini ya, sebenarnya saya pikir-pikir Jokowi membuat jalan tol ya buat kita, maksudnya supaya apa? Supaya cepat kan, apa-apa lebih cepat, apa-apa lebih cepat. Begitu kan? Tapi kurang koordinasi kali ya sama polisi, pelan-pelan, begitu kan? Jadi jalan cuma boleh 100, begitu ya. Padahal anak saya ya dari Surabaya sampai Jakarta naik Brio, mobil kecil gitu, naik Brio berapa lama coba? Saya ke Solo, dari Jakarta ke Solo 6,5 jam. Dia ke Surabaya dari Jakarta berapa jam? Oh kamu nggak pernah cobain ya? Nggak apa-apa deh. Yang penting masuk surga ya. Dia cuman 7 jam dari Jakarta sampai Surabaya naik Brio, begitu loh. Ya. Nah sekarang kita sebenarnya orang-orang semua bilang sebenarnya Surabaya Solo itu 2 jam. Solo Semarang 2 jam misalnya, begitu kan. Jadi ke sono itu 4 jam masuk, begitu ya. Tapi karena dibatasin, saya pikir bisa 6 jam nih, 7 kalau sopirnya lambat, begitu kan ya. Tapi untungnya sopirnya lebih mengerti ya. Jadi jalan maksimal 100 kan, begitu kan.
Dan kalau jalan-jalan turunan itu kita mesti hati-hati sebab di situ justru banyak kamera kali, barangkali ya, saya nggak periksain sih, begitu kan. Lalu kemudian dia tetap bisa konsisten jalan, misalnya 100, 110, 100, 110 seperti itu ya. Sehingga akhirnya saya bisa sampai ke Semarang 5 jam. Nah, nasihat saya adalah jangan sampai kamu nanti melebihi kecepatan sehingga kemudian terpotret, sehingga nanti kemudian kalau perpanjang STNK kena denda misalnya 500.000. Wah, kan saya yang malu sama alma mater, begitu kan ya. Tapi ternyata dia bisa menuruti nasihat. Itu namanya nasihat, bisa diikuti bisa enggak, begitu kan kalau nasihat. Tapi misalnya begini, Bapak Ibu lagi jalan-jalan, anak kecil, umur 3 tahun, 2,5 tahun misalnya, atau 3 tahun. Terus kalau dia lari-larian misalnya, kita bisa bilang kan, nah jangan lari-larian, nanti jatuh. Nah itu nasihat ya. Tapi kalau dia lagi jalan, terus di sini jurang, Bapak Ibu memberikan nasihat. Nah, di sana jurang. Kalau jatuh jadi kornet lu ntar. Begitu kan? Apa Bapak Ibu begitu? Tidak dong. Tidak bakalan. Kita langsung stop. Jangan main sana. Kemari cepat. Nah, itu namanya apa? Urge. Saya mendorong kamu. Saya meminta dengan sangat. Jadi kalau dikatakan di dalam Roma 12:1 ini, aku demi kemuliaan Allah itu, aku menasihatkan kamu. Aku menasehatkan kamu. Dalam bahasa Inggris, I urge you. Saya dorong, bukan sekedar nasihat. Jangan begini ya, jangan begitu ya, jangan begini. Enggak, stop, jangan berat, sana jurang, balik sini. Itu yang dikatakan. Nah, dengan kata nasihat itu, jadi kita merasanya boleh ikut, boleh enggak, begitu kan? Jadinya kita seperti itu, jadinya yang kita lakukan. Nah, jadi Paulus di sini bukan sembarangan, bukan asal aja, tapi dia mengatakan apa? I urge you, saya mendorong kamu, saya meminta dengan sangat, saya mengharapkan kamu sungguh-sungguh untuk melakukan ini. Melakukan apa? Mempersembahkan tubuh, ya, mempersembahkan tubuh. Kita selama ini melihat persembahan tubuh itu ya sebagai apa ya? Sebagai kata-kata yang cuman konseptual, ya. Kita sebenarnya tidak menjalankannya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, udah nasihat lagi katanya dalam bahasa Indonesia, supaya kamu mempersembahkan tubuh. Nah, persembahkan tubuh itu apa? Misalnya, apa persembahan tubuh? Jadi kita tidak begitu mengerti, kita jalankan barangkali dalam kehidupan keseharian sembarangan aja, begitu kan ya. Tapi sebenarnya pada waktu kita lihat, pada waktu yang namanya mempersembahkan tubuh itu seperti apa sih sebenarnya ya? Menurut saya hal supaya kita dapat mengerti dengan jelas itu ya, apa sih yang namanya mempersembahkan tubuh, begitu. Di Inggris pada suatu hari ada abad berapa ya? Abad 19 kalau nggak salah ya. KKR terjadi besar-besaran, KKR tenda. Wah, 5.000 orang, 10.000 orang, ya biasa pada waktu itu. Mengadakan kebaktian-kebaktian besar, begitu kan? Nah, datang pada waktu itu pengkhotbah dari Amerika kalau tidak salah, gitu ya. Bapak Ibu nggak tahu juga kan dari mana kan? Sembarangan aja saya sebenarnya. Lalu kemudian khotbah, ya. Wah, dia khotbah. Wah, banyak orang bertobat, ya. Nah, udah selesai kebaktian. Sudah banyak yang bertobat, lalu giliran kolekte, ya. Bapak Ibu kalau ke luar negeri itu kalau kolekte, kalau kita kan pakai kantong, ya. Sekarang tidak diedarkan dalam berupa kantong kali, takut COVID ya.
Nah, jadi pegang itu, pegang terus oper-oper. Sebenarnya menurut saya COVID itu tidak bisa hidup kalau misalnya tidak ada medianya, ya. Jadi dia hidup misalnya melalui cairan daripada air liur kita, ya. Kalau kita bicara muncrat gitu ya, makanya mungkin ini sama majelis itu kursi di depan itu dikosongin supaya apa? Supaya kalau muncrat nggak kena. Padahal saya muncrat sungguh mati loh, cuman sampai sini loh, gitu loh. Ini takutnya bukan main, ya. Kita meskipun udah selesai pandemi tapi masih pemikiran COVID jadi jauh-jauh musuh-musuh tuh ya. Nah, pada takut semuanya. Jangan takut ya, saya muncratnya cuma sini. Nanti di desinfektan beres lah, gitu loh. Jangan takut ya. Nah, memang kalau kamu nyanyi kan suka itu kan. Nah, makanya kalau nyanyi pakai ini. Tapi pakai suara ya, jangan aw aja, begitu kan ya. Nah, jadi saya lupa dah saya mau ngomong apa. Nah, gara-gara COVID sih jadi lupa. Nah, jadi setelah itu kolekte. Oke, kolekte. Nah, kolekte pada waktu itu, pada zaman lalu, kalau kita kan pakai kantong ya, tapi tidak lagi kali. Di Inggris, di Amerika, ya orang Amerika kan sebagian dari Inggris kan. Jadi di sana itu kolekte itu tidak pakai kantong seperti kita, ya. Kita mungkin pakai kantong. Kenapa ya? Saya belum menyelidiki sejarah kantong sih, begitu ya. Tapi kita kan dijajah orang Belanda kan, ya. Orang Belanda terkenal apanya? Oh, Bapak Ibu nggak pernah ketemu Belanda sih ya. Nah, jadi orang Belanda tuh biasanya terkenal pelitnya, ya. Nah, jadi pakai kantong kan, kita diajarinya pakai kantong, ya. Kalau di luar negeri itu pakai nampan, dan nampannya itu bisa panjang, jadi bisa dari sini kita sodorkan sampai ke ujung sono, begitu, ya, pakai nampan. Kamu jujur ya di hadapan Tuhan, dan hari Minggu nggak boleh bohong. Nah, Senin bohongnya deh, begitu kan? Kamu lebih suka pakai kantong apa suka pakai nampan? Hah? Nampan? Nanti saya bilangin loh, ada majelis loh. Pakai nampan. Hah? Suka kantong, suka nampan? Hah? Nah, kita di Indonesia ini kebiasaan kantong kan? Nah, tentu kita lebih suka kalau jujur ya. Kalau jujur suka mana? Suka kantong. Sebab apa? Ya. Kalau kita kolekte nih kan, pilih yang nolnya banyak apa nolnya sedikit. Nah, nggak berani ngomong kan? Terlalu jujur, ketahuan ya. Jadi kita pilih yang paling sedikit kan. Ada cecengan, gitu kan? Kebetulan kembalian uang parkir. Dan tukang parkir sengaja kasih kembalian yang butut-butut. Dan kita juga kasih tukang parkir yang butut-butut ya. Jadi parkiran tuh pasti butut-butut, gitu kan? Nah, buka, mana nih duit gitu ya, yang paling kecil, begitu kan? Tapi tetangga di sebelah itu kepo gitu kali ya, pengen tahu berapa sih kolektenya dia, berapa sih? Mau tahu aja ya, atau lihat ke sini berapa sih gitu kan? Ini ibu gimana lihat-lihat sini, jangan lihat itu urusan saya sama Tuhan, jangan lihat-lihat gitu. Nah, kita ambil kan uang 1.000 perak, udah 1.000 perak, udah lecek, udah bau, udah jelek, masih kita bejek-bejek kan, ya, bejek-bejek supaya jangan kelihatan, gitu kan, ya. Lalu kemudian kantong lewat, masukin dalam-dalam, terus lepasin. Lalu kita bersyukur sama Tuhan. Puji Tuhan, apa yang diberikan tangan kanan jangan dilihat tangan kiri, begitu kan? Nah, kamu lebih suka pakai kantong pasti kalau persembahan, gitu kan? Tapi ini di sono, jadi kamu sumbang berapa duit kelihatan kan?
Nah, berapa duit? Berapa? Nah, kita akan malu kan? Kecuali kalau kita, saya kadang-kadang lihat jemaat lucu juga ya. Kalau dia nyumbang gede kan, lumayan. Nopek ceng misalnya kan, keluar nopek ceng. Itu nggak dibejek-bejek, yang bejek-bejek noceng itu pasti, begitu kan? Mau masuk. Yang itunya ambil dari dompet, taruhnya begini loh. Ceng gitu loh, supaya orang lihat gua nopek ceng bukan noceng gitu loh ya. Nah, terus kalau ini pakai nampan semua kelihatan, begitu kan? Sampai kolektor itu kepada seorang anak kecil. Anak kecil itu bilang, ketinggian, rendahin lagi dong, rendahin lagi. Kan itu anak kecil cuman ya, mungkin 6 tahun dia pada waktu itu. Terus udah gitu dia ininya lagi. Ini ya. Dia rendahin. Nih, tuh udah ayo kolektor gitu kan. Masih ketinggian. Masih ketinggian. Rendahin lagi. Ini mau rendah apa sih? Kasih 2 penny juga sombong bener nih lah. Untung di gereja. Kalau nggak di gereja gua kemplang kepala lu. Gitu kan ya. Turunin lagi. Masih ketinggian. Turunin lagi. Akhirnya tuh anak bilang, udah taruh aja di batu. Kayak begitu. Ini apaan? Kolektor motor di batu begitu. Gimana sih? Begitu kan? Akhirnya ya udahlah, tetap ngalah mana kecil. Ya taruh di batu. Ya. Apa yang dilakukan si anak? Dia maju. Lalu kemudian dia naik ke atas nampan. Aku mempersembahkan diriku. Wah, saudara. Kita sebenarnya kalau melakukan itu ya, sebenarnya itu adalah apa yang dikatakan oleh Paulus kan. Kita merasakan dengan hati kita sendiri betul-betul pada waktu kita naik ke atas nampan. Aku mempersembahkan diriku, tubuhku. Sebagai persembahan yang hidup. Kita enggak persembahan waktu kita udah mati. Enggak, persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saya rasa kita kalau lakukan itu ada perasaan lain. Ada perasaan yang lain. Sebenarnya boleh sekali-sekali kita bikin acara seperti itu. Sediain nampan. Yang gede tentunya ya. Nanti yang besar nggak muat lagi gitu kan. Nah, terus sedia nampan. Terus aku mempersembahkan diriku. Kita kasih buat berlutut misalnya. Saya rasa itu baru kita berasa loh. Nih saya masuk loh kantong kolektor. Apa yang dipersembahkan tidak boleh dikembalikan kan. Jadi misalnya kamu masuk. Di dompet ada 10.000, ada 100.000. Saya cuma mau kolektor 10.000. Apa mau saking diintipin tetangga, saking kita bejek-bejek begitu kan. Lalu yang kita masukin 100.000. Pas kemudian lihat mau beli bensin misalnya atau mau bayar makanan. Ya salah masuk, mati kue. Bayar pakai apa nih? Begitu kan. Ternyata saya nyumbangnya 100.000, sisanya 10.000. Saya tanya, apa bisa minta nggak majelis? Maaf ya. Tadi saya salah masuk, mestinya 10.000, tapi selembar yang lain, yang 100.000, ya kembaliin saya 80.000 ya, yang 20.000 buat gereja, boleh nggak gitu? Kalau boleh begitu, semua masukin ceceng lalu minta cepek ceng sama majelis, begitu kan? Pasti akan kayak gitu. Nah, tapi pada waktu kita mempersembahkan diri kita ya, kita naik ke atas nampan. Kita lihat, kita rasakan, wah saudara, menurut saya cerita itu betul-betul melukiskan pada waktu saya mempersembahkan hidup kita sendiri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Anak itu kemudian benar setelah menjadi dewasa, lalu kemudian dia masuk seminari, dia sekolah teologi. Lalu kemudian dia menjadi seorang pengkhotbah yang besar di abad 19 itu. Di abad 19. Dari tahun 1800. Namanya siapa?
namanya adalah D.L. Moody. Seorang pengkhotbah besar sebelum Billy Graham. Sebelum Billy Graham, dia adalah seorang pengkhotbah besar. Tapi itulah yang dia lakukan. Persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu yang harusnya kita lakukan. Jadi pada waktu kita sudah mempersembahkan diri kita, tubuh kita, ada nggak yang milik kita? Nah, misalnya Bapak Ibu melihat ajaran daripada perpuluhan misalnya kan? Di dalam perjanjian lama kita ditekankan mengenai perpuluhan. Tapi Bapak Ibu lihat misalnya di dalam perjanjian baru, di dalam perjanjian baru itu perpuluhan sama sekali tidak ditekankan. Tidak ditekankan lagi. Persembahan memang ada, tetapi tidak ditekankan mengenai perpuluhan itu sendiri. Nah, yang pelit-pelit, Tuhan di dalam perjanjian lama memang 10%. Di dalam perjanjian baru, sesuka aku mau 2%, aku mau 3%. Salah. Prinsip daripada perjanjian baru tidak 10%. Tapi apa? Semuanya. Semua kamu milik Tuhan. Uangmu milik Tuhan. Waktumu milik Tuhan. Istrimu milik Tuhan. Anakmu milik Tuhan. Cucumu milik Tuhan. Semua milik Tuhan. Kamu adalah kepunyaan daripada Tuhan. Kamu telah ditebus dan harganya sudah dibayar lunas. Kata Paulus. Jadi kita ini di dalam perjanjian baru itu sudah tidak ada perpuluhan. Yang ada adalah kamu mempersembahkan dirimu itu sebagai kepunyaan daripada Tuhan. Bukan 10% lagi, tapi dirimu sepenuhnya dengan apa yang ada padamu seluruhnya milik Tuhan. Terbalik, kamu boleh pakai yang Tuhan kasih seadanya. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu semua adalah milik Tuhan. Karena kamu adalah milik Tuhan. Jadi jangan pikir saya kasih 10% buat Tuhan, 90% duit saya. Tidak, itu bukan ajaran perjanjian baru. Ya, itu adalah perjanjian lama. Tapi pada waktu perjanjian baru kita ada mempersembahkan diri kita dan segala sesuatu yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Kita diizinkan cuman untuk pakai untuk keperluan kita. Tapi sambil kita memakai, kita boleh mengingat untuk keperluan yang lain-lain. Karena dirimu bukan milik kamu sendiri. Uangmu bukan milik kamu sendiri. Tapi milik daripada Tuhan. Itu di dalam konsep perjanjian baru. Dan kalau kita ingat, ya, kita ingat. Kalau misalnya Saint Francis bisa dapat mengatakan, I shall go naked. Saya akan pulang telanjang. Saya akan pulang telanjang to meet my naked Lord. Bapak Ibu ingat waktu Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Pada waktu dia naik ke atas kayu salib, semua jubahnya, semua bajunya itu semua ditanggalkan kan. Jubahnya itu diundi, bajunya itu dibagikan kepada saudara-saudara karena pada waktu itu kain mahal, ya. Tuhan Yesus di atas kayu salib karena dia sayang kepada kamu. Dia berkatakan kan, dia membiarkan orang-orang menelanjangi dia. Jadi seperti dikatakan oleh Saint Francis, I shall go naked. Saya akan kembali untuk berjumpa dengan Tuhan saya. Tuhan saya yang telanjang. Tuhan Yesus telanjang waktu di kayu salib. Karena apa? Karena dia sayang kamu semua. Kamu adalah milik dia. Kamu adalah punyaan daripada Tuhan. Yang dia bayar dengan harga yang begitu mahal. Dia ditelanjangi, dicopot semua pakaiannya, diundi, dibagi-bagikan. Dan dia naik ke atas kayu salib
dengan rela untuk membeli kamu semua. Apakah kebanyakan kalau kita mempersembahkan tubuh? Tuhan Yesus saja melakukan itu untuk kamu. Supaya apa? Kalau kita salah soteriologi menurut saya, kita cuma ingat Tuhan Yesus mati di surga, mengampuni dosa saya, supaya saya masuk surga. Cuma itu. Soteriologi kita miskin, makanya kita hidup seenaknya. Oh sudah selamat, sudah masuk surga, sudah. Begitu kan? Kita hidup miskin. Tapi kita naik. Tuhan Yesus naik ke atas surga. Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita, apa yang dia kepengen? Dia kepengen kita juga telanjang. Dan dia ingin apa? Dia ingin memeluk kita kembali. Seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Telanjang. Tapi Tuhan mengasihi mereka. Demikian pula karena Tuhan Yesus. Dia begitu mengasihi saudara. Dia rela telanjang. Dia rela mati untuk memeluk kamu kembali. Meskipun kamu telanjang. Mari kita berdoa. Kita tenang sebentar. Dan mungkin kita dapat berkata bersama dengan Saint Francis. I shall go naked to meet my naked Lord. Aku akan kembali telanjang. Semua milikku adalah milik Tuhan. Dengan telanjang, aku menjumpai Tuhan yang ditelanjangi karena mengasihi aku. Dan dia menunggu aku untuk dipeluknya. Karena dia sayang sama kita. Bapak Ibu sekalian, apa jawabmu kepada Tuhan? Apa responmu kepada Tuhan? Apa yang dikatakan Rasul Paulus boleh menjadi jawaban bagi kita semua. Aku mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Silahkan Anda berdoa di dalam hati masing-masing. Bagaimana kami dapat membalas cinta kasih Tuhan? Hanya dengan mewujudkannya. Dengan desakan daripada Paulus kepada setiap kami. Untuk kami mempersembahkan tubuh kami. Seluruhnya. Jiwa raga kami. Kepada Tuhan yang mengasihi kami. Yang ingin memeluk kami. Tolong jemaat-Mu ya Tuhan. Supaya mereka dapat mewujudkan dalam kehidupan keseharian mereka. Bapak, kami tetap berdoa untuk gereja GKI Stadion ini. Kami berdoa ya Tuhan. Supaya Tuhan boleh menyertai mereka pada waktu acara Thanksgiving. Mengucap syukur kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam gereja, di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kami sungguh dapat mengucap syukur pada minggu depan dengan sepenuh hati atas kebaikan Tuhan. The goodness of God. Bahwa Tuhan selama ini adalah Tuhan yang baik. Yang mengerjakan segala sesuatu yang baik bagi kami. Biarlah kami minggu depan boleh datang dengan hati yang penuh syukur kepada-Mu ya Tuhan.
because you are good. You are so good. Ya Tuhan, kami juga mengingat untuk ulang tahun ke-81 daripada gerejamu ini. Biarlah Tuhan juga tetap sertai gereja ini. Kepada setiap hamba Tuhan, kepada majelis, kepada aktivis, kepada semua jemaat yang menyertai dari awal gereja hingga sekarang ini. Sehingga gereja boleh ada sebagaimana dia ada. Semua adalah anugerah Tuhan. Pimpin mereka pada waktu ulang tahun ke-81. Jemaat boleh makin mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan. Dan makin nyata dengan Tuhan. Kami ingin menyerahkan juga bangsa dan negara kami. Yang sebentar lagi akan juga merayakan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Kami berdoa Tuhan tetap memberikan wisdom bagi presiden, jajarannya, dan semua di dalam pemerintahan untuk sungguh-sungguh bekerja, bukan bagi mereka, bukan bagi kantong mereka, tapi sungguh-sungguh bagi rakyat. Tuhan menolong. Kami sungguh mengucap syukur, kami boleh berdoa. Dan semua doa syafaat ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.